Halo semuanya, selamat datang di APD Channel. Channel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mungkin berguna untuk kehidupan Anda sehari-hari. Selamat menyaksikan video dari kami. Hoax atau masyarakat kita biasanya menyebutnya dengan istilah hoax adalah berita bohong yang dibuat seolah-olah benar, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Biasanya bertujuan untuk memprovokasi masyarakat, menyebarkan kebencian, ketakutan, keresahan, ataupun untuk menyesatkan masyarakat itu sendiri. Isinya bisa macam-macam, mulai dari politik, sosial, agama, kesehatan, maupun sesuatu yang sedang trending ataupun viral. Zaman sekarang, hoax paling sering menyebar lewat jejaring sosial seperti grup WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Dan hoax sudah sering menimbulkan masalah yang serius dan berakibat fatal bagi masyarakat. Mulai dari terjadinya tawuran yang dipicu oleh hoax, pengeroyokan, pengerusakan, bahkan sampai kerusuhan massal. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan memberikan beberapa tutorial kepada Anda tentang cara mendeteksi berita hoax yang mungkin sering Anda terima lewat pesan berantai dalam grup WA maupun Facebook Anda. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran hoax agar tidak meluas dan agar Anda tidak ikut-ikutan jadi penyebar hoax tanpa Anda sadari. Cara mendeteksi hoax yang pertama adalah lewat judulnya. Berita hoax biasanya memang sengaja diberi judul dengan kata-kata yang provokatif untuk membuat orang penasaran, agar orang tertarik untuk membaca isi beritanya dan untuk menggiring opini orang sejak pertama kali mereka membaca. Contohnya gini, gawat, vaksin COVID ternyata berasal dari babi. Atau ada lagi yang kayak gini, umat muslim harus tahu, hasil pilpres ternyata penuh dengan kecurangan. Atau ada lagi yang seperti ini, awas, ribuan tenaga kerja dari Cina telah menguasai Indonesia. Nah, jika kita perhatikan contoh-contoh tadi, kita akan melihat bahwa kata-kata yang dipakai untuk judul beritanya memang sengaja menggunakan kata-kata yang bikin orang heboh dan ketar-ketir. Beda sama berita resmi yang berisi fakta. Judulnya ya pasti biasa-biasa aja tanpa harus bikin heboh yang baca. Jadi, Anda harus hati-hati mulai sekarang saat menerima berita dengan judul semacam itu. Cara yang kedua adalah dengan melihat gaya bahasa yang dipakai dalam menjelaskan beritanya. Berita hoax biasanya menggunakan bahasa yang sengaja dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan agar orang percaya. Ingat ya, hoax itu sebenarnya adalah berita bohong. Makanya, kalau mau bikin orang percaya dengan kebohongan, ya harus ditambahi dengan bumbu, tambahi micin, taburi wijen, didramatisir, dan segala macam cara agar orang mau percaya. Contohnya kayak gini, jutaan manusia akan mengepung istana negara. Atau ada lagi yang kayak gini, luar biasa mencengangkan, segala macam penyakit Anda akan hilang dalam 5 hari. Nah, itu tadi contohnya ya. Nah, kalau berita yang beneran, bahasanya ya gak kayak gitu tadi. Bahasanya pasti sesuai redaksional, pakai bahasa yang baku, dan gak dibesar-besarkan kayak gitu. Orang mau percaya atau enggak juga terserah. Sedangkan kalau hoax, tujuannya memang agar orang mau percaya. Cara yang ketiga adalah dengan menganalisa isi beritanya. Berita hoax biasanya berisi sesuatu yang bertentangan atau sulit diterima oleh akal sehat saat kita bandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Contohnya gini, dulu saat awal-awal pandemi COVID-19, pernah ada hoax yang mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh wilayah menggunakan pesawat. Katanya untuk membasmi virus corona. Waktu itu ya banyak orang yang nggak berani keluar rumah karena takut dengan berita tersebut. Nah, kalau kita analisa dengan mendalam, menyemprotkan desinfektan dengan pesawat itu kan akan merusak ekosistem yang udah ada. Semua bakalan kena dampaknya, mulai dari hewan, tumbuhan, sampai manusia bakalan kena semua. Padahal virusnya belum tentu bisa mati.
Makanya pemerintah ya gak mungkin melakukan tindakan sembrono kayak gitu. Cara keempat ini adalah cara yang paling gampang. Dalam sebuah berita hoax biasanya pasti ada perintah untuk menyebarluaskan berita tersebut kepada orang lain lagi. Baik lewat grup WA, japri kepada orang-orang di kontak Anda, maupun disebarkan secara langsung saat ketemu dengan orang lain. Contoh perintahnya biasanya kayak gini. Viralkan atau bagikan kepada 10 orang di kontak Anda, maka Anda akan masuk surga. Atau ada lagi yang kayak gini, sebarkan berita ini kepada semua orang agar semua orang tahu. Nah, perintah inilah yang akhirnya membuat berita hoax menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Karena saat orang menerima kiriman berita hoax dari orang yang udah mereka kenal, orang biasanya langsung percaya gitu aja dan langsung dibagikan kepada orang lain lagi tanpa dipikir panjang. Ini sangat berbahaya. Makanya, mulai sekarang jangan asal membagikan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi kalau Anda menemukan beritanya mengandung ciri-ciri seperti yang kami jelaskan tadi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.